Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sang moderator dari kelompok 5, program studi manajemen, kelas MJ501, mata kuliah hukum bisnis. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Novi Fitriana, yang kedua Aldani Julka, yang ketiga Ayu Putriani Kaida, yang keempat Arif Maulana, yang kelima Tias Ekaliana, yang keenam Rizky Koirofatan, dan yang terakhir Muhammad Paris Ramdan Hidayat. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kasus produksi obat nyamuk PTMM untuk memenuhi syarat tugas struktur mata kuliah hukum bisnis. Latar belakang masalah. Produksi obat nyamuk bermula pada tahun 1996, diproduksi oleh PT MM yang terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Obat nyamuk HIT mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Selain di Indonesia, HIT juga mengekspor produknya ke luar Indonesia. Obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT MM dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif propoxur dan dichlorphos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati dan kanker lambung. HIT yang promosinya sebagai obat anti nyamuk, ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan propoxur tetapi juga menggunakan dichlorphos atau zat turunan klorin yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia. Obat anti nyamuk HIT juga yang dinyatakan berbahaya itu jenis HIT 2,1A yaitu jenis semprot dan HIT 17 liter yaitu merupakan jenis cair isi ulang. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT MM atau Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juli 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah-muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk HIT. Kemudian selanjutnya terdapat identifikasi masalah. Terdapat 5 identifikasi masalah pada masalah tersebut. Yang pertama yaitu apakah produk obat nyamuk PT MM termasuk perkembangan bisnis yang layak atau tidak. Yang kedua, bagaimana peran pemerintah atas kasus tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu langkah seperti apa yang dapat dilakukan oleh pengusaha dalam mengatasi kasus berikut. Kemudian yang keempat, bagaimana cara produk yang sudah dipasarkan ditarik ke masyarakat. Yang kelima, bagaimana pengaruh pada praktik bisnis perdagangan dalam kasus ini. Berikut merupakan solusi dari permasalahan tersebut. PT MM harus bisa menyadari kesalahannya yang telah dilakukan oleh mereka karena dengan kesalahan tersebut dapat merugikan banyak pihak. PT MM telah melanggar prinsip hukum bisnis. Maka dari itu PT MM harus mengetahui dan mempraktekkan prinsip hukum bisnis yang berlaku dengan serius. Berikut merupakan prinsip hukum bisnis yang dapat diterapkan oleh PT MM. Yang pertama yaitu prinsip ekonomi, yang kedua prinsip saling menguntungkan, yang ketiga prinsip kejujuran, yang keempat prinsip integritas moral, dan yang kelima itu prinsip keadilan. Kemudian solusi selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam mengembangkan kebijaksanaan perlindungan bagi konsumen sangat penting agar dapat tetap menjaga kepercayaan konsumen, dapat memastikan keamanan dan menerapkan keadilan dalam lingkungan dunia bisnis. Berikut yang dapat dilakukan pemerintah dan prosedur kewenangannya dalam menangani kasus berikut. Yaitu yang pertama ada penyusunan regulasi dan kebijakan, yang kedua penegakan hukum dan sanksi, yang ketiga sosialisasi terhadap kesadaran konsumen, yang keempat memaksimalkan perlindungan terhadap konsumen, yang kelima memaksimalkan standarisasi dan kolaborasi dengan pihak terkait. Selanjutnya yaitu PT MM memproduksi produk yang berbahaya yaitu obat nyamuk HIT dan sudah ada korban atas produk berbahaya tersebut. Sehingga PT MM diminta melakukan penarikan produk dari pasaran karena tidak layak digunakan dan takut ada korban selanjutnya. Penarikan tersebut harus dilakukan dengan cepat untuk melindungi masyarakat konsumen. Berikut langkah yang dapat dilakukan PT MM dalam menarik produknya dari pasar. Yang pertama itu harus ada meresmikan keputusan penarikan produk. Yang kedua pendataan terhadap produk ditarik. Yang ketiga pemberhentian dan penarikan produk dari pasar. Yang keempat penyimpanan dan pemusnahan produk. Dan yang kelima adanya evaluasi. Kesimpulan, dari kasus yang terjadi pada PTMM dengan produk obat nyamuk HIT dapat diambil beberapa poin penting yang mencerminkan pelanggaran serius dalam praktik bisnis dan dampaknya yang luas terhadap konsumen, dunia usaha, dan regulasi pemerintah. Di antaranya ada yang pertama, praktik bisnis tidak layak. Yang kedua, bahaya langsung pada konsumen. Yang ketiga, tanggung jawab pemerintah. Dan yang terakhir, keempat, dampak terhadap dunia bisnis. Secara keseluruhan, kasus ini mencerminkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip hukum bisnis dan regulasi yang ketat untuk melindungi konsumen, menjaga keadilan dalam persaingan bisnis, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. PT MM harus bertanggung jawab sepenuhnya atas pelanggaran yang telah dilakukan, sementara pemerintah dan masyarakat juga perlu berkolaborasi untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Dan yang terakhir, saran untuk mencegah dan menangani kasus serupa di masa depan. Kasus ini melibatkan PT MM dan produk obat nyamuk HIT menjadi pelajaran penting dalam dunia bisnis. Untuk mencegah dan menangani kasus serupa di masa depan, dibutuhkan langkah-langkah komprehensif yang melibatkan berbagai pihak di antaranya. Yang pertama, bagi pelaku usaha, kepatuhan terhadap regulasi dan standar keamanan, dan inovasi produk yang aman dan ramah lingkungan. Yang kedua, bagi pemerintah, pengawasan ketat terhadap produksi dan distribusi produk, dan penegakan hukum yang tegas. Bagi konsumen, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan dan pelaporan pelanggaran. Dan yang terakhir keempat, bagi lembaga terkait, pendampingan kepada pelaku usaha dan peningkatan kapasitas pengawasan. Dengan langkah-langkah di atas, diharapkan semua pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat, aman, dan beretika. Penerapan saran ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap dunia usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.